Halo traders, welcome back to my channel Simple Trade Analysis. Ya, hari ini kita update lagi dan kita akan melanjutkan seri analisa kita. Apakah traders sudah profit semuanya atau malah sebaliknya Anda mengalami kerugian? Seorang traders tentunya berharap pasti bisa profit secara konsisten. Walaupun sering terjadi kesalahan analisa, tapi akumulasinya dalam seminggu, dalam sebulan, kita mengalami profit. Apapun bentuk analisanya, terserah dan kembali kepada kita semua. Saya tidak memaksakan analisa ini dan itu yang paling mutlak benar dan bisa membuat Anda profit. Sementara analisa yang dianggap tidak layak, tidak digunakan, ya ini terserah ya. Kembali kepada kita semua. Untuk itu, saya menggunakan analisa saya, yaitu simple dan profitable mudah-mudahan, dengan metode supply and demand. Supply and demand ini, ya kita tahu lah ya, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang materi bentukan yang seperti ini ya. Ada bentukan rally, kemudian harga drop ya. Ada harga drop, kemudian dia membentuk base, kemudian dia up ya. Kemudian ada drop dan membentuk level base, kemudian dia drop lagi, kemudian ada rally, kemudian dia membentuk base, dan dia rally lagi. Nah, yang paling penting bagi kita adalah kita melihat balance-nya di mana ya, balance. Nah, ini saya kasih balance-nya. Ini wilayah balance, balance, balance ya. Ini wilayah balance ya. Ini juga, dan ini. Sementara yang ini imbalance ya, IB. Ini juga imbalance, dan begini ya. Oke. Lalu bagaimana kita memanfaatkannya? Kalau kita ketemu di pasar, saya sudah mengulangnya berulang-ulang kali traders, dan ini sangat simpel sekali. Hanya butuh pembiasaan saja ketika Anda ada di pasar, maka Anda akan bisa untuk menganalisanya. Ya, menganalisa ini bagaimana? Nah, kita sederhananya begitu aja. Jadi, kita butuh pembiasaan agar kita itu selalu mengetahui dengan cepat dan tepat lah ya, di mana kira-kira kita ini akan entry. Kalau kita tidak mau mempelajari satu teknik yang mungkin bisa profitable kepada kita, ya mungkin ini akan berat ya kepada kita. Tapi kalau misalnya kita mau, ya bukan tidak mungkin ya. Satu teknik saja mungkin sudah menghasilkan profit yang fantastis buat Anda. Oke, hari ini kita akan menganalisa Euro USD ya. Euro USD tanggal 25 November. Ada apa di Euro USD tanggal 25 November ya. Kita buang dulu not-not yang ada di sini. Membingungkan Anda ini apa RRR banyak begini ya. Ini tadi saya buat untuk analisa saya pribadi. Anda bisa cek di FB saya yang untuk membagikan video-video ini. Anda bisa diskusi juga di sana ya. Oke, kenapa kita memutuskan entry jual di wilayah ini ya? Sederhananya, ketika market membentuk pola high, low, high, low, high, low, kenapa dia selalu kemungkinan ada di level ini untuk rejectnya? Kalau dia naik, kenapa dia selalu di reject di sini? Kalau dia turun, kenapa di reject di area ini? Kalau dia naik lagi, kenapa di area ini? Dan kalau turun, kenapa sama naiknya di wilayah yang sama? Pasti ada sesuatu yang mungkin kita tidak tahu.
Nah, sederhananya saya menggunakan teori tersebut naik turunnya dengan hukum permintaan dan penawaran. Maka di wilayah ini adalah resistennya, dan di wilayah ini adalah wilayah supportnya. Ketika harga naik kemari, maka orang-orang sudah tidak mau lagi untuk membeli di wilayah ini. Ya, nggak mau lagi buy di sini. Kenapa? Harga sudah terlalu tinggi, mahal. Ya. Jadi buat apa membeli di sini? Yang ada ketika orang melihat harga yang tinggi ingin menjual. Oleh sebab itu harga akan anjlok. Anjlok di wilayah yang sama, di kisaran ini. Forex biasa ya, membentuk pola fluktuasi harga yang seperti ini ya. Ini adalah permainan market ya. Jadi kita juga harus tahan di situ. Makanya money management sangat penting. Oke, ketika dia balik lagi dari wilayah, ketika dia menguji wilayah ini dari atas, maka dia balik lagi, di recheck lagi, balik lagi, di recheck lagi, balik lagi, di recheck lagi. Kenapa di wilayah yang ini, yang sama ini dia selalu di recheck, dan bahkan di sini, dan bahkan di sini. Oke. Ini pertanyaan. Oleh sebab itu, maka setiap keputusan selalu, dan kalau bisa ya selalu di wilayah di mana supply and demand ini berlaku. Jadi Anda itu akan sangat terkontrol emosional tradingnya ya. Nah, kondisi seperti ini teman. Oke. Nah, ini wilayah supply. Ya, kalau masuk kemari berarti kita akan menjadi posisi buyer. Supply sama dengan buyer ya. Kemudian ini wilayah demand. Nah, kalau demand berarti kita harus kalau di sini kita harus menjadi seller ya, karena harga mahal. Oke, kalau di sini kita menjadi buyer. Kenapa? Karena harga murah. Nah, ini penting. Bagaimana kita bisa menemukan kondisi ini di market? Ya, sekarang terjadi di euro. Di euro sekarang terjadi. Kenapa? Dari naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kemungkinan ya. Sama ketika dia prosesnya di sini. Berarti ini wilayah supply dan ini wilayah demand. Oke, lalu bagaimana kita memutuskan untuk entry-nya? Entry-nya bisa lihat di frame-frame kecil ya. Frame kecil. Kita ini udah tahu kita di mana, traders. Kita berada di wilayah supply besar ya di sini. Maka ini ada candle up terakhir, balas candle down. Nah, perkiraan di sini nih adalah wilayah untuk entry. Dan saya dapatnya di sini ya. Saya entry bomb. So, perhatikan entry di sini. Kita nggak butuh waktu yang lama ya. Ini time frame 15 menit. Time frame 15 menit. Kita pindah ke 5 menit. Saya entry di wilayah ini, pas di candle terakhir ini. Saya hanya dikasih recheck sedikit, naik, habis itu turun. Berarti floating minus saya itu cuma bisa diukur ya, sangat kecil sekali. Nah, sebesar ini. Sebesar 17 pip atau 17 apa ya. Nah, bagi Anda yang mungkin sudah familiar, nah ya ini mungkin saatnya yang tepat untuk nge-boom ya. Nge-boom lot maksudnya gitu. Nah, ini saat yang tepat untuk nge-boom lot. Nah, ini saat yang tepat untuk nge-boom lot. Di mana saya juga menggunakan teori yang sama.